KBR Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin Love Buzz bersama saya, Asrul Dwi. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Laku merayakan diri sendiri bisa berarti aksi politis, jadi salah satu bentuk protes. Bagi kelompok keberagaman identitas gender dan orientasi seksual, pesta adalah aksi politik. Gak cuma jadi tumpukan tersembunyi dalam sisa-sisa sejarah, tapi juga jadi aksi yang masih akan tercatat dalam sejarah alias masih berlanjut. Itu lantaran masih ada banyak alasan untuk melawan. Usaha buat mendapat tempat dan bebas mewujud tanpa reduksi dan persekusi. Yang kamu dengerin ini adalah catatan audio yang saya bikin ketika menghadiri Bangga di Bali, kegiatan yang diinisiasi QLC Bali dan teman-teman keberagaman identitas gender dan orientasi seksual, serta sekutu yang ada di Bali sana. Karena itulah di Bali inilah saya bangga, meskipun saya transgender, meskipun saya nggak setong pewong katanya kayak teman-teman itu. Iya bangga sekali ya, luar biasa. Aku ya. senang banget karena ya Bangga di Bali memberikan tempat untuk aku berekspresi. Sangat bangga banget sih ada di Bali karena di Bali kayak di rumah sendiri aja gitu di Bali. Kenapa Bangga di Bali namanya? Kenapa Bangga di Bali? Sebenarnya simpel aja sih, mungkin jawabannya tahu juga. Karena kita semua bangga di Bali. Selain Bangga di Bali, judulnya bisa proud, bisa pride gitu kan. Jadi diverse juga gitu kan. Dan kita ingin bikin versi Indonesia, versi lokal. Jadi ya karena kita bangga dengan diri kita, dengan kekuiran kita, identitas kita. Jadi kita pakai Bangga. Jadi Bangga di Bali. Namaku Venon, aku non-binary, pronoun aku Deidam, dan aku di Bangga di Bali ini sebagai ketua panitianya. Inisiasinya itu sebenarnya harapan kebanyakan teman dari QLC Bali pengen bikin pride event ya, yang lebih besar. Sebenarnya pengennya di umum, tapi jujur kita belum siap gitu kan. Inisiasinya memang udah dari dulu, tapi dari 2022 kita udah ada mini pride event sama Pelangi Nusantara gitu kan. Tapi itu juga by undangan juga, kurang lebih cuman 20 orang yang hadir. Rencananya sih mau ngomongin untuk ini di saat itu gitu, cuman karena waktunya terbatas jadi gak sempat. Kita ada pertemuan lanjutan lagi gitu sih. Sebenarnya berawal dari mimpi banyak orang, kita buat 2022 mini pride event, and then bikin pertemuan dan sampai sekarang sih. Bisa punya apa yang cakep-cakep gitu. Pastinya pakai bendera rainbow. Siapa nama Kak? Keseruan dan kebersamaan itu pertimbangan nomor satu ya, keseruan dan kebersamaan. Tapi kalau untuk isi acaranya, dari keseruan dan kebersamaan itu karena kita memang di Bali kental dengan budaya gitu. Ada Jaipong Bali itu, Bajidor Kahot itu penari yang untuk perempuan, tapi ditarikan nanti sama teman kita laki-laki seperti itu. Yang menarikan juga orang Sunda yang memang udah lama tinggal di Bali dan bangga di Bali gitu. Jadi pas banget. Dan selain itu untuk acara ballroom itu kita pengen yaitu keseruan tadi bersama kakak-kakak transpuan gitu kan, untuk mereka mengekspresikan dirinya, ada tempat gitu. Karena dari beberapa komen yang aku dapat, mereka bilang makasih ya Kak gitu, aku jadi ada tempat lagi untuk mengekspresikan diri gitu, karena udah lama nggak ada kegiatan kayak gini, acara kayak gini gitu kan. Oh ya aku sih mikir wah acara kita acara baru nih gitu kan, malah kita yang deg-degan gitu kan, ini bisa gaya memberikan yang terbaik. Semoga dari acara ini teman-teman yang lain, terutama teman-teman transpuan itu semakin mengenal QLC Bali dan ikut acara bulanan kita. Nah, yang paling dekat Agustusan. Kita bakal bikin lomba-lomba di situ. Kayak tahun lalu itu sekitar hampir 50 orang itu datang. Jaipong Bali. Kenalin, aku Satria dari Jawa Barat tapi sekarang tinggal di Bali. Kesibukan aku kerja sebagai guru BIPA Bahasa Indonesia untuk penutur asing.
Aku pilih Bajidor Kahot karena aku asli Sunda, darah Sunda, tapi sekarang aku hidup di Bali gitu. Jadi ini sangat bersangkutan dengan kehidupanku juga. Aku asli Sunda dan aku juga mau mengapresiasi budaya Bali gitu. Itu juga sebagai bentuk terima kasih untuk Bali gitu. Istilahnya aku bersyukur udah bisa tinggal di Bali. Orang-orangnya ramah dan menerimaku sebagai masyarakat mereka gitu. Tarian ini itu diciptakan untuk perempuan, tetapi menurutku menari itu tidak mengenal jenis kelamin. Jadi semuanya boleh menari gitu. Jadi kebetulan juga karena di sini acaranya Bangga di Bali, aku juga sebagai laki-laki bangga bisa menari tarian perempuan gitu. Jadi aku seneng banget karena ada ruang Bangga di Bali. Aku nggak bisa nariin ini di kampung halamanku gitu. Karena ini tarian yang dikhususkan untuk perempuan gitu. Jadi ketika guru tari melihat aku latihan tarian itu, ya dia selalu bilang, ya oke, bagus, kembali lagi ya ke tarian laki-laki, coba pelajari yang ini, coba pelajari ini. Sedangkan tarian laki-laki itu ya aku bisa, aku mau melakukannya, tapi aku juga mau bisa semua gitu. Di sini aku bisa mengekspresikan tarian perempuan gitu. Jadi aku merasa ya senang gitu, ada ruang Bangga di Bali ini. Menari itu nggak ada yang namanya dikelompokkan se-gender gitu. Adanya ya tarian itu karakternya feminin, tarian ini karakternya maskulin gitu aja. Tarian Bajidor Kahot itu termasuk ke dalam tarian kreasi Jaipong. Diciptakan oleh Bapak Gugum Gumbira dan aransemen Bajidor Kahot ini diciptakan oleh komunitas Samba Sunda yang terbaru. Bajidor Kahot ini diambil dari kata Bajidor yang artinya beramai-ramai, itu kayak musik-musik meriah. Terus Kahot itu artinya goyangan yang panas dan menghibur gitu ya. Bukan makna negatif, tapi ini lebih ke meriah aja sebagai hiburan gitu. Goyangan yang bahasa Sundanya namanya ngageol gitu. Terus tarian ini juga kami berkolaborasi dengan budaya Bali. Kita bisa lihat di aransemennya itu ada banyak sekali instrumen-instrumen seperti gamelan Bali, rencak Bali, dan juga alat-alat musik lainnya yang berhubungan dengan Bali. Keseluruhan tariannya, sebenarnya makna tarian itu memeriahkan atau mengapresiasi dan menunjukkan keakraban antara suku Sunda dan suku Bali. Begitu. Jadi Jaipong sendiri tidak berdiri sendiri. Jaipong itu sebelum ada Jaipong ada tari klasik. Nah tari klasik itu ada banyak ya, ada dari Jawa, Kejawen, dari Bali juga ada. Dan ketika masuk ke Jawa Barat, dari Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, terciptalah Jaipong ini. Karena Jaipong ini tercipta dari riset-riset tarian tradisional dari Bali ke Jawa. Terus ada yang memutuskan, aku juga nggak tahu siapa penciptanya, tapi yang setahu aku, ya aku pelajari itu simbol antara kerukunan dua suku Bali dan suku Sunda. Dan di dalamnya harus meriah, karena kemeriahan itu adalah simbol seperti pesta gitu. Jadi semuanya itu akan akrab ketika semuanya senang dan meriah. Black, purple, blue, lavender, turquoise, pink, red, white, silver, copper, mermaid dress, sequin, glittery belt, long train, serene, familiarity, family. They create their own space, comfort, to feel safe, to be seen, embracing self, and to be away from perceived sin. It isn't sin, it is liberating, uplifting.
kaget menang gitu. Karena tadi tuh yang di top 3 juga itu yang ada di 5 besar tuh mereka juga udah pernah masuk 5 besar waktu di acara 2018 itu. Jadi ketemu lagi di situ. Jadi halo, nama aku Nabila. Aku perwakilan dari Warcan, Waria Cantik Ubung dan Pasar. Kaget juga sih tadi karena tadi yang ngikut juga ada sebagian yang udah pernah menang dari angkatan aku juga, angkatan dari 2018 itu ketemu lagi di sini, jadi kayak oh udah deh, jadi cukup yang penting ikut happy enjoy aja gitu kan, gitu. Jadi nggak kepikiran buat menang itu enggak, yang penting tampilin yang terbaik aja gitu. Tahu menang tadi langsung excited karena ini crown udah lama-lama lo ala-ala ya. Ya misinya sih ya buat teman-teman ya bisa ini aja sih, supaya teman-teman punya lebih kreativitas, entah itu apa gitu kan, kreativitas agar kita kan sebagai trans juga kan biar tidak hanya di jalan atau di mana gitu kan, jadi biar ada keterampilan juga, kita bisa di fashion show, di nyanyi, di apa gitu. Nama aku Virginia, aku kegiatan sehari-harinya sibuk day job aja, kerja di advertising, which is a little bit demanding. Nah, aku ada komunitas puisi di Bali namanya Unspoken. Kita edukasi sama buka workshop dan open mic dan lomba baca puisi poetry slam. Aku akan coba sedikit berbunyi dan bahasa Indonesia. Ini baru banget selesai tadi. Jadi itu puisinya pengalaman pribadi, pengalaman aku dari kecil sampai dewasa ini, gimana persepsi aku tentang beauty standard. I think it's also relatable to everyone dan gak cuma ke perempuan aja tapi cowok juga, karena aku agak menyinggung juga perbedaan persepsi dari kecil yang cowok harus kuat, cewek gak apa-apa harus lemah lembut kayak gitu. Jadi di puisi itu judulnya 3 Things I Learned as a Girl Who Isn't Girly. From being a girl who isn't girly. If boys don't cry, girls don't shout, because boys are strong and girls are weak. If boys get tattooed, girls get contour, because boys are wild and girls are polite. If boys have short hair, girls have long hair. As boys wear pants and girls wear skirt, blue, black, goitons, pink, white, bubblegum. Everything must be classified. Everything must be categorized. Customized is not a choice. You don't follow, you don't count, you don't follow, you're not recognized. And that's the doctrine I grew up with, to be seen. And as you can see, as a girl who isn't girly, here's what I learned. 1. While boys learn how not to cry, girls are crying because of them. Girls are used to hear it's okay to cry, but I didn't want to let it slide. If crying means a defeat, when he laughed at me, so that I launched at him. And for that, I got named bitch. And engraved a toxic masculinity in my eyes. Well, until today, I still have to tell myself that it's okay to cry. 2. I'm a teenager now. Wijian sudah turun dari sahabatku, mamaku. Diajak aku ke Taman Mini. Melihat para peragawati lenggak-lenggok cantik di panggung dengan baju cantik, muka elok, wah aku senang. Kemudian turunlah persembahan sebuah rautan. Saat itu aku SMP. Rautan untuk pensil alis. 4 pensil kecil untuk lipstick. A good days never passed without mom's lesson. A girl who doesn't paint her lips, who
who isn't walking on tiptoes, who doesn't wrap up her curves tight, may not be a main character. I want you to walk the stage like those girls, not be on the side of the stage just swiping. What an image. If I'm the main character, then I get to choose if I don't want to doll up just to show up. I am my own picture. I will wear what I feel comfortable. It wasn't in my head that I would feel less of what I am just because I don't paint my lips. And for the following years, I'm the girl she would call that in phase and confused. 3. As surprising as it is, Mom's least favorite outfit is my most favorite. I have left the house at this point to study, bought and explored styles chosen by me. But there's always a holiday in Idul Fitri. And when I came home with this, no words spilled from me yet, and paint a picture of this hair, leather jacket, skinny jeans, glitter shoes. No words spilled from me yet, and yet I was showered with, can you guess? I'm sure you guys can guess. Itu jaket cowok. Mana bedaknya? After almost 2 decades trying to be comfortable with my mind, making peace with my body, being comfortable with what I feel like it, I'm my own picture. I'm not a girl that will match her checklist. I'm my own picture. I will wear that new plate I just bought, the button-ups, I will wear the bow tie, I will wear the suspenders, I will wear the boy cut if I want. I am my own picture. My characters are bigger than what you can imagine probably, but I am my own color. I will wear anything that makes my body feels welcome. I will wear anything that makes my body can breathe in. I will wear anything that makes my body feels love, because loving should be enough to define what being girly means. Thank you. Bangga di Bali, konstruksi ruangan yang pas, terbagi, tapi sekaligus meleburkan ruang politik, eskapisme, dan ruang aman yang membikin komunitas queer merasakan the healing power of a dance floor and catwalk. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.